Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 29 Oktober 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azril Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, diduga karena mengantuk mobil minibus tabrak mobil truk tangki syarat muatan minyak CPO di Jalan Lintas Sumatera Dusun Bakung, Desa Mambang 2, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labura, yang mengakibatkan satu orang tewas di tempat. Inilah video detik-detik pasca terjadi laka lantas tabrakan antara dua unit mobil. Terlihat supir di dalam mobil minibus jenis Innova bernama Hendra Ritonga warga Bandar Marsilam, Simalungun terduduk sudah tidak bernyawa. Kecelakaan ini berawal dari mobil minibus bernomor polisi BK1517JH datang dari Medan menuju Rantau Parapat. Setibanya di TKP tikungan dan diduga supir mengantuk, tiba-tiba mobil minibus ini menabrak kecepatan belok masuk ke badan jalan sisi kanan dan langsung menabrak mobil truk tangki yang datang dari arah berlawanan. Akibat tabrakan tersebut, kedua mobil pada bagian depan mengalami rusak berat. Supir mobil tangki CPO, Rustam Effendi warga Tebing Tinggi menjelaskan, setibanya di TKP sekitar pukul 6.30 WIB, tiba-tiba mobil minibus tersebut belok ke kanan dan menambah kecepatan. Meskipun berupaya merem kendaraannya dan membanting setir ke sisi kiri, namun tabrakan tidak dapat dihindari hingga mobil truk tangki keluar badan jalan dan menabrak pohon di tepi jalan. Kan posisi memang sunyi, kereta pun nggak ada satupun. Ya tiba-tiba di depan ini kalau dari jauh dia masih ngambil jalur dia, udah dekat baru tiba-tiba dia ke kanan. Diantamnya lah, sebelum dia yang antam itu sempat aku rem, makanya nggak begitu parah kali motornya. Begitu kurem, diantam dia sebelah kanan, blok setir diantam sama itulah pala pedal itu dari PTP 3. Sementara itu, kini kedua mobil tersebut sudah diamankan oleh Satlantas Unit Kuala Polres Labuhan Batu. Sementara itu, korban tewas dilarikan ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Aikanopa. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Pada musim penghujan saat ini, hasil panen petani cabai di Kabupaten Mandailing Natal berkurang, menyebabkan harga cabai merah dan cabai rawit mengalami kenaikan. Harga komoditas cabai di pasar tradisional Pasar Penyambungan merangkak naik di kisaran Rp4.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini disebabkan berkurangnya hasil panen para petani di Mandailing Natal akibat curah hujan yang tinggi sehingga membuat hasil produksi tanaman cabai tidak maksimal. Dua jenis cabai yang mengalami kenaikan yakni cabai merah sebelumnya dijual Rp40.000 naik menjadi Rp44.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit dari Rp50.000 naik menjadi Rp54.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai ini terjadi baru sepekan terakhir, sedangkan stok cabai pedagang di Pasar Penyambungan ini masih normal karena didatangkan dari Siborong-Borong dan juga Brastagi. Kalau untuk cabainya nggak sempat stok karena lakunya pun kurang. Oh iya. Jadi nggak ada stokan. Dikit-dikitnya dibawa karena kurang lancar. Kayak malah uang orang nggak memadai untuk beli cabai. Jadi berapa adanya lah uangnya. Biasanya beli setengah, beli 4.000, beli seperempat, gitu. Nggak mampu lagi. Dampak dari kenaikan harga cabai ini membuat masyarakat terpaksa mengurangi belanjanya. Yang biasa membeli 1 kilogram kini hanya membeli setengah kilogram. Pemirsa, masih dari Kabupaten Mandailing Natal, kondisi bangunan mes pemerintah daerah yang tertimpa pohon mahoni beberapa bulan lalu terlihat masih dibiarkan tanpa adanya perbaikan dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Inilah kondisi mes Pemda di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal yang porak-poranda karena tertimpa pohon mahoni beberapa bulan yang lalu. Aset pemerintah daerah ini kini dibiarkan tanpa adanya renovasi, bahkan tumpukan material bangunan dan potongan batang kayu yang menimpa mes tersebut terlihat masih berada di lokasi.
Warga berharap agar pemerintah Mandailing Natal segera merenovasi mes tersebut karena merupakan salah satu tempat penginapan masyarakat baik yang berwisata maupun untuk para pedagang di pasar Natal. Sebelum rusak, mes pemerintah daerah ini dulunya ramai dikunjungi warga dan juga masyarakat untuk beristirahat sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Mandailing Natal. Kejadian mes pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ini ditimpa pohon mahoni. Kejadiannya tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 21 Jumat malam. Kita lihat sampai sekarang mes ini juga belum ada tanda-tanda perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Karena di sini akibat kejadian ini kita melihat wajah kota Natal ini merasa kurang cantik begitu. Pemirsa, banyaknya warga yang datang dari berbagai daerah menghadiri kegiatan pelantikan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Mandailing Natal, membuat arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Penyambungan dipadati kendaraan. Suasana arus lalu lintas di Kecamatan Penyambungan terlihat padat merayap mulai dari depan SPBU Aik Godang hingga ke wilayah Sabah Purba. Kondisi ini disebabkan adanya kegiatan pelantikan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan di dalam gedung serbaguna Penyambungan. Ramainya tamu undangan yang membawa kendaraan pribadi menjadi pemicu lalu lintas padat merayap baik itu dari arah Medan maupun sebaliknya. Antrian panjang kendaraan berlangsung dari pukul 2 siang hingga menjelang maghrib. Pelantikan kepala desa dan Pak polisi juga udah ngatur kok sama LLAJ. Bang, intinya terlambat nggak bang mau ke tujuan ini bang? Terlambat sekali. Terlambat sekali bang ya. Tadi ada janji jam 3, ini udah jam 4. Jam 4 bang. Jam. Untuk mengurai kemacetan, puluhan personil kepolisian lalu lintas Polres Mandailing Natal dibantu petugas Dinas Perhubungan disiagakan pada setiap titik. Kami dari Satlantas Polres Mandailing Natal sudah menurunkan 24 personil lalu lintas untuk mengatur dan memperlancar arus lalu lintas pada hari ini pada saat pelantikan Kepala Desa ini. Ya, pemirsa, informasi terkait Jambore Pemuda dan Budaya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Dandim 0206 Dairi menyelenggarakan Jambore Pemuda dan Budaya guna mengedukasi pemuda agar memiliki karakter kebangsaan dan dapat berperan secara optimal sebagai perekat persatuan NKRI dalam pembangunan nasional. Kodim 0206 Dairi menggelar Jambore Pemuda dan Budaya Kabupaten Dairi di Pantai Danau Toba, Silahi, Sabungan dengan tema TNI Patriot NKRI Manunggal bersama pemuda dan rakyat mengawal demokrasi menuju Indonesia Emas. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres, Wakil Bupati Dairi, Raja Turpuk Silahi Sabungan, tokoh pemuda dan wanita, siswa SMA, SMK, serta mahasiswa. Jambore Pemuda dan Budaya Kabupaten Dairi dilaksanakan dengan upacara adat penyambutan dari Pinompar Raja Turpuk Silahi Sabungan dan dilanjut pemberian cenderamata kepada Dandim dalam bentuk tongkat tunggal, panaluan, dan buku lakak sebagai bentuk rasa hormat dan bangga atas diselenggarakannya acara ini. Jambore yang berlangsung selama 3 hari ini diisi dengan materi antara lain wawasan kebangsaan, perlindungan anak, pengaruh teknologi, bahaya narkoba, serta peranan pemuda dalam pembangunan. Kodim 0206 Dairi Letkol Infantri Goklas Pirtahan Silaban mengatakan, kegiatan Jambore Pemuda dan Budaya ini mengandung pesan dan upaya agar pemuda dapat memainkan perannya secara optimal sebagai perekat persatuan bangsa dalam pembangunan nasional. Harapannya pemuda Dairi, pemuda Kabupaten Dairi ini memiliki karakter yang siap untuk membangun, tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh negatif yang kita bisa lihat sekarang, narkoba, perselingkuhan, pergaulan bebas,
tentang hal-hal yang lain yang ke depan itu bisa merusak mereka. Sementara itu, salah seorang peserta Jambore pelajar SMK Negeri 1 Sidikalang, Rafael Sinambela, merasa senang mengikuti Jambore ini karena mendapatkan pembelajaran tentang wawasan untuk pemuda cinta budaya, menjaga NKRI dan berperan untuk bangsa dalam pembangunan. Dan budaya ini berpengaruh kepada pemuda-pemuda Kabupaten Deri untuk membangun jiwa-jiwa yang memiliki kepemimpinan dan membangun budaya-budaya yang akan dilestarikan. Dan untuk kepada pemuda-pemuda ini supaya dapat memiliki karakter dan memiliki wawasan yang tinggi dalam kebangsaan Indonesia. Nah, ada materi, ada demikian acara. Sementara itu, pemirsa, ratusan peserta yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri serta organisasi kepemudaan mengikuti acara maupun upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 di halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Labusel kemarin. Upacara Sumpah Pemuda yang dipimpin oleh Wakil Bupati Labusel menyampaikan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga yang berisi peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Mengusung tema Bersama Memajukan Indonesia dengan logo HSP 95 yang bermakna membentuk instalasi barisan manusia yang menyimbolkan kolaborasi dan warna-warni, bukti menunjukkan keanekaragaman suku, bangsa, budaya sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia. Pasukan pengibar bendera merah putih, Tri Nadila Hasibuan, menanggapi peringatan Sumpah Pemuda sebagai kebanggaan terhadap pahlawan-pahlawan pemuda terdahulu yang berjuang untuk bangsa Indonesia dan sebagai pemuda harus meneladani pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia. Pastinya bangga kepada pahlawan-pahlawan dulu yang berjuang untuk bangsa Indonesia. Pastinya kami sebagai mahasiswa harus meneladani pahlawan-pahlawan yang dulu pernah berjuang buat Indonesia. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya dalam menerapkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam berkehidupan berbangsa dan juga bernegara. DPR RI bersama Kominfo menggelar Tablik Akbar di lapangan bola Pasar 2 Namar dan Mabar Jalan Mangan 6, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Ribuan jemaah menghadiri Tablik Akbar di lapangan bola Pasar 2 Mabar, Kecamatan Medan Deli kemarin. Tablik Akbar yang digelar oleh DPR RI bersama Kominfo ini menghadirkan Ustadz Maulana sebagai pendakwa dan Ketua DPR RI Mutia Hafid dengan tema menerapkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah pada kehidupan berbangsa dan bernegara demi kesatuan dan persatuan NKRI. Dalam tausiahnya yang disampaikan mengingatkan para jemaah agar tidak terprovokasi dan tidak menjadi penyebar berita bohong pada pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan meningkatkan ukhuwah Islamiyah kepada masyarakat akan menghindari terjadinya gesekan dan perpecahan karena tugas menjaga keamanan negara bukan hanya tugas TNI melainkan tugas seluruh masyarakat. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan menjelang pemilu 2024 diharapkan masyarakat menjaga persaudaraan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi. Ketua Komisi 1 DPR RI akan kembali mengajukan set-top box bagi masyarakat kurang mampu. Atau Ibu boleh diserahkan ke kita yang bukan milik Bapak Ibu. Nomor 9 sekarang. Banyaknya kasus buruh. Dan kembali kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung dan Ustadz Maulana mengingatkan seluruh masyarakat untuk selalu berprasangka baik. Seluruh jamaah diharapkan memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meneguhkan hati umatnya dan dimudahkan dalam mengerjakan amal ibadah. Karena kita tablik akbar, sekolah langsung sama masyarakat. Bagaimana kita membuat masyarakat dan semuanya. Pada kesempatan tersebut, perangkat lurah bersama masyarakat dan Ketua Komisi 1 DPR RI menyantuni anak yatim.
Pemirsa, di informasi lainnya, banyaknya kasus guru yang memberikan hukuman bagi para siswa berakhir dengan tuntutan orang tua siswa di ranah hukum. Hal tersebut membuat seorang guru menjadi acuh dan tidak peduli dengan peserta didik. Menyikapi hal tersebut, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 kemarin siang menggelar bimbingan teknis perlindungan guru dalam upaya menerapkan peraturan akademik pendidikan di sekolah. Bimbingan teknis yang dihadiri oleh para siswa, guru, dan orang tua ini disampaikan langsung seorang pakar hukum, Arif Budiman Simatupang. Sesuai dengan tugasnya, guru merupakan salah satu profesi yang bertugas mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa. Selain itu, guru merupakan orang tua kedua di sekolah, sehingga dalam proses kegiatan belajar mengajar memiliki kehilafan dan juga kesalahan. Seperti halnya anak didik yang tidak menyelesaikan tugas harus diberi teguran. Namun tentunya tidak boleh berupa hukuman fisik, melainkan harus bersifat mendidik dan juga mengedukasi. Menindaklanjuti permasalahan tersebut perlu kiranya memberikan edukasi peraturan dan perundangan bagi guru, anak didik, dan orang tua sehingga tidak terjerat dengan hukum. Pakar hukum Arif Budiman Simatupang mengatakan bahwa sengketa yang terjadi di lingkungan sekolah tidak harus berujung ke aparat penegak hukum semata, namun bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena merupakan masalah internal sekolah. Menanggapinya itu gampang melaporkan itu sebenarnya secara hukum tidak bisa. Dia harus ada diselesaikan di lingkungan internal itu sekolah, itu yang utama. Karena itu persoalan adalah di dalam lingkungan sekolah. Dia tidak bisa serta langsung ini. Kecuali ya dalam hal misalnya fisik yang sangat menuntut dalam perkara ini adalah fisik. Misalnya sampai dia berdarah atau apa, ya boleh, tetapi tetap ada prosedurnya. Ini yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dengan aturan-aturan yang tidak menyalahi dari ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, dengan adanya edukasi hukum bagi para guru, siswa, dan orang tua murid diharapkan dunia pendidikan tidak lagi tercoreng seperti perundungan bullying dan seorang guru yang berakhir dalam kasus hukum. Pemirsa, informasi dari KPUD Sibolga akan hadir untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Ya, pemirsa, KPU Sibolga menyampaikan pada masa kampanye pemilu 2024 mendatang, partai politik dan calon legislatif dapat menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan tinggi sebagai lokasi kampanye. Diperbolehkannya penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan khususnya perguruan tinggi pasca diterbitkannya keputusan Mahkamah Konstitusi RI dengan nomor 65/21 tahun 2023 terkait izin mempergunakan fasilitas tempat pendidikan dan fasilitas yang dikelola pemerintah seperti lapangan maupun stadion olahraga. Namun dalam penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan ini, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya tetap memberikan aturan bahwa sebelum penggunaan fasilitas yang dimaksud haruslah terlebih dahulu memperoleh izin penggunaan dari pihak penanggung jawab. Apakah itu dari pemilik tempat pendidikan tinggi maupun pemerintah yang fasilitasnya dipergunakan dalam masa kampanye. Komisioner KPU Kota Sibolga, Afwan Nasution menambahkan, khusus pada tempat pendidikan seperti tingkat SMP dan SMA sama sekali tidak diperbolehkan sebagai lokasi kampanye bagi partai politik maupun calon legislatif nantinya. Ya, untuk fasilitas pemerintah yang awalnya di PKP 15 itu dilarang dari tempat pendidikan, pasca dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/21 Romawi tahun 2003 itu dibolehkan. Fasilitas pemerintah boleh digunakan seperti lapangan, halaman, kemudian stadion, alun-alun dengan catatan mendapat persetujuan dari penanggung jawab fasilitas pemerintah. Dan fasilitas tempat pendidikan itu juga awalnya dilarang, pasca keputusan MK dibolehkan, tapi dengan catatan hanya untuk sekolah tinggi, universitas, akademi komunitas, dengan catatan mendapat persetujuan dari penanggung jawab universitas, sekolah tinggi, akademi komunitas, dan yang lainnya. Berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, masa kampanye akan dimulai pada bulan November tahun ini hingga akhir bulan Februari 2024 dan diharapkan pada masa kampanye tersebut partai politik di Kota Sibolga menjadi peserta pemilu bisa menjaga kekondusifan di Kota Sibolga.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Toba menerima logistik tahap pertama untuk pemilihan umum pemilu 2024 kemarin. Ketua KPUD Toba Henry Marudin Pardosi bersama Bawaslu menerima logistik bilik suara sebanyak 2.792 lembar karton tiba di gudang logistik KPUD Toba Jalan Tarutung, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Logistik disaksikan perwakilan Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan aparat Polres Toba serta anggota KPUD Kabupaten Toba. Henry menjelaskan saat logistik bilik suara tiba dengan bukti tanda terima tertera sebanyak 2.792 bilik suara. Pihak KPUD Toba menghitung kembali sesuai dengan tanda terima sebanyak 2.792 bilik suara tanpa ada kekurangan apapun. Henry mengungkapkan bilik suara nantinya disebar di 698 lokasi tempat pemungutan suara. Setiap TPS akan mendapatkan 4 lembar bilik suara dan bilik suara untuk pemilu 2024 terbuat dari bahan karton berwarna putih yang nantinya akan dirakit sesuai lipatannya membentuk bilik suara. Jadi ini disusun dia sesuai dengan TPS yang tersedia pada setiap kecamatan, lalu setiap TPS, lalu kemudian akan dipindah-pindah berdasarkan perjalanan pendistribusian logistik yang akan dilakukan 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi masih agak lama kita simpan di sini, tapi proses pemeriksaan, kemudian proses pemilaan sesuai dengan kebutuhan kecamatan, desa, itu baru akan kita lakukan mulai minggu depan. Dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Toba tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastion, selamat siang dan selamat beraktivitas.